sesuai dengan institusinya, namanya Kejaksaan Agung. Ya, jauh dari kata agung. Malah moralitasnya sangat rendah ya. Perlu dipecat dan dipidanakan ya, di samping ke-6 jaksa bajingan ini ya. Mulai dari Wah, ngeri banget guys. Saya menonton video ini dan saya sebelum opening ya ini ya, saya sebelum opening ini sebenarnya saya sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Hati saya benar-benar emosi dan sebenarnya saya tidak bisa menahan semuanya itu, tapi apalah daya, saya hanyalah rakyat jelata dan tidak tahu apa-apa ya. Dan tentunya ini menyangkut tentang keadilan. Keadilan ini bukan hanya untuk satu orang. Dan Bang Resmond Sianipar bisa mengatakan seperti itu, bukan hanya membela satu orang, akan tetapi sayang sama anak bangsa yang akan jadi mangsa petinggi-petinggi atau penegak hukum, yaitu oknum-oknumnya yang haus kedudukan, haus jabatan, haus prestasi, dan mereka mengejar sebuah pangkat dan bintang itu dengan cara-cara yang kotor seperti itu. Jika teman-teman penasaran, mari kita simak video selanjutnya. masih jaksa. Tetapi apa hasilnya? Ya, mungkin tinggal menunggu-nunggu gajian aja ya. Padahal kan ini sangat barbar ya, brutal biadab. Video CCTV itu yang sudah direkayasa itu ya dipakai di persidangan untuk apa? Mengkonfirmasi juga jawaban dari saksi, terutama sedotan. Ya, posisi sedotan yang katanya Marlon Napitupulu sudah ada dipindah ke gelas Mirna Salihin pada saat dia mengantarkan koktail dan sazera. Ya, terus saksi Hani Jutabun yang katanya cuma mencicipi ya. Tetapi justru itulah ya, cuma mengandalkan kesaksian itu padahal ada bukti yang lebih valid, yaitu video CCTV 7 dan 9 gitu. Ya. Kenapa itu gak dipakai? Karena apa? Sudah dirusak. Gitu loh. Jadi mereka ya udah memakai siapa ini ya, saksi-saksi palsu ini, Hani Jutabun dan Marlon Napitupulu gitu loh. Hani Jutabun kan dia mengatakan langsung mengadu. Mirna Salihin langsung mengadu. Kan begitu, padahal karena memang laju frame dari video CCTV 7 itu ya pukul 17.17 sampai 18.39 memang sudah dirusak laju frame-nya oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto yang tertera di BAP mereka gitu, metadatanya itu ya. Kalau sudah dikurangi ya pergerakan tangan itu juga bisa hilang. Gitu ya. Begitu juga dengan pengakuan Hani Jutabun yang katanya hanya mencicipi, padahal kalau pergerakan 25 frame per detik itu dia tak bisa kita cari durasi berapa lama dia meminum itu, apa benar atau berbohong dia mencicipi, kan begitu. Itulah data digital yang harusnya sangat tak terbantahkan, valid, itu bisa dipakai. Tetapi para jaksa lebih memilih ini kesaksian para saksi palsu ini, padahal ada harusnya itu, tapi dirusak. Yang rusak inilah disajikan oleh Ardhito Muardi dan Sandi Andika ya, terutama juga pergerakan sedotan. Katanya si Marlon Napitupulu ketika saya mengantarkan sacerah dan koktail sudah pindah itu dia koktail itu ya, dari atas meja ke sedotan itu ya, pipet dari atas meja ke mana namanya gelasnya Mirna Salihin sebelum datang dia. Kan pergerakannya Jessica bisa dideteksi di situ, motion analysis ya, 12 meter aja dengan 2 juta pixel per frame kan gampang, tapi tidak ada itu ya, karena memang tidak ada gitu. Dipakailah Marlon Napitupulu ya. Kalau ada pergerakan Jessica memindahkan sedotan ya nggak perlu dikaburkan itu, ditunjukkan saja di zoom 2-3 kali kepada Binsar Kutub, selesai itu masalah ya, dihukum seberat-beratnya. Inilah ya, bahwa video CCTV yang harusnya otentik bisa dipakai oleh jaksa, tetapi apa mereka memilih menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa ya oleh oknum-oknum kepolisian itu ya, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto. Dan padahal harusnya pakai video CCTV yang aslinya aja ya, kalau untuk memperjelas ya kasus ini sebenarnya pembunuhan atau tidak, atau siapa pelakunya, apa penyebabnya, itu sebenarnya CCTV itu bisa membuktikan ya, bukan memojokkan Jessica dengan CCTV yang diduga direkayasa itu kan bahaya, menyangkut keadilan loh ini loh, bahaya benar sekali. Itu benar apa kata-kata Bang Resmond Sianipar dari awal itu ya, sampai yang saat ini dikatakan ini benar loh. Paling paling tragisnya bahwa video CCTV itu juga diamati oleh para psikolog, Natalia bla 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 ya, kriminolog ya, terus ahli hukum pidana, dokter forensik, terus toksikolog. Berbahaya sekali nih. Video CCTV itu dijadikan referensi menganalisa pergerakan yang janggal dari Jessica, ya, pergerakan yang mencurigakan, pergerakan Mirna Salihin, katanya indikasi minum cyanida. Dari yang kabur itu dokter forensik Selamat Purnomo bisa menyimpulkan, ya, padahal kita dengan sopir aja susah menyimpulkan itu, kok dia bisa dengan mata telanjang. Inilah tragisnya hukum di Republik ini, betapa sistematik dan terstrukturnya ya, perbuatan rekayasa ini yang melibatkan oknum kepolisian, para jaksa bajingan ini, terus saksi palsu, saksi-saksi ahli yang mengkonfirmasi
apa itu video yang sudah direkayasa itu. Inilah semua sudah sistemik dan kita tidak tidak tahu lagi lapor kemana. Ya. Harapannya presiden lah sesuai janjinya, hukum yang tegas. Ya, hukum yang tegas berlaku juga kepada jaksa bajingan ini. Begitu Anda terlibat memanipulasi atau ikut setuju menghadirkan barang bukti rekayasa itu di persidangan, maka Anda harus dipecat dan dipidanakan. Itu loh, begitu pendapat saya ya. Kan dari 3 instrumen hukum ini, polisi sebagai penyidik, jaksa, hakim. Ya, di masyarakat yang selalu disalahkan pasti polisi, hakim, dan baru-baru ini hakim yang menjadi sorotan. Saya tidak atau pemberitaan tidak pernah menyoroti jaksa bersalah, jaksa ditangkap, jaksa dihukum. Jadi dalam permainan ketiga ini, jaksa ini paling aman saya lihat ya. Ya, karena memang kewenangan penuntutan ada pada jaksa. Ya, kalaupun polisi menyerahkan berkas, ya, pihak kejaksaan nggak menyampaikan ke pengadilan, nggak selesai itu barang. Nggak nyampe kok itu. jaksa ini kok bener apa kata yang nanya Bang Resmond Sianipar ini, kok jaksa ini kok aman-aman saja ya? Memang jarang sekali denger ya jaksa kena ini, kena suap, jaksa ini tersangkut masalah hukum, itu jarang sekali. Tapi kalau hakim memang sering sekali ya. Bener, jadi jaksa ini yang aman-aman saja gitu ya. Barang kan, jadi mereka bisa jadi main aman kan kalau ada rekan jaksanya seperti para jaksa bajingan ini, si Ardhito Muardi, Sandian Tiga dan Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Haribowo itu udah kita laporkan ke komisi kejaksaan karena kewenangan penuntutan di mereka ya nggak nyampe itu ke pengadilan. Jadi mereka saling melindungi lah gitu rekan kita, karena kita juga pikirannya ya kami juga sudah seringnya menggunakan barang bukti digital Padahal rekayasa. dipikir ya sudah diobok-obok sama Bang Resmond Sianipar seperti ini ya. Tapi kenapa ya dari pihak kejaksaan, dari pihak-pihak yang ini tidak mau menanggapi, kan aneh gitu ya. Jadi apa istimewanya Ardhito Muardi, sama-samanya kita kan gitu. Kalau sudah SOP-nya mereka sudah apapun what it takes, ya, apapun yang terjadi kami harus menang. Ya Pak, ya hancur sistem penegakan hukum di Indonesia ini, apapun harus menang. Bukti rekayasa pun harus kita hadirkan demi kemenangan kita dan demi karir kita. Itu hancurlah sistem peradilan kita. Ya, belum lagi baru-baru ini tertangkap itu ya mafia atau agen hukum itu, ex pejabat MA namanya siapa, saya catat itu, Caroh Rikar, ya kan. Bayangin uang 920 miliar itu ya, di rumahnya itu untuk menyogok-nyogok kasasi lah, banding lah, dan segala macam. Makin hancur ini Indonesia ini ya. Bisa jadi pada saat kasus Jessica juga orang ini dipakai untuk mengamankan banding lah, kasasi lah, apalagi itu PK. Ya bisa jadi, karena apa, ini udah hebat kali ini orang sampai 920 miliar lebih atau 1 triliun dari menjogok-jogok. Sebenarnya uang yang beredar kapitalisasinya berapa itu? Ya, kalau dia dapat 10% aja dia dapat 1 triliun, berarti kan uang beredar selama dari mafia dia ya, dari agen dia udah 10 triliun itu uang beredar itu di Mahkamah Agung itu untuk nyogok ya, jual beli keputusan itu. Inilah harapan kita. Jadi apapun yang kita hadirkan nanti ya scientific evidence menang. Bener. Ada barang bukti yang udah science ya, udah scientific evidence, yang udah bukti-bukti yang benar-benar udah valid, ya bakal mental ya kan. Di situ yang lucunya lagi, saya tidak habis pikir ya. Masa iya sih di peradilan kok ada maklar kasus? Ya? Masa iya di peradilan ada maklar kasus? Kan gila. Maklar kasus, bayangkan. Kental karena apa? Ya gampang disogok di atas. Ya, harusnya kan MA itu harus dibubarkan itu kalau seperti itu ya. Harus dibubarkan. Dibekukan itu, dibentuk ulang hakim-hakimnya. Ya kan cuma sedikit itu. Ya kalau ini kan sudah sistematis ini, pastilah. Ya dia mafia di Mahkamah Agung. Terus siapa yang disogok? Masa administrasinya atau satpamnya di Mahkamah Agung? Kan nggak mungkin yang dia sogok satpam. Dia pembuat keputusan lah. Siapa? Ya MA dan Hakim Agungnya lah. Kan gitu, itu harusnya dibekukan, dibubarkan itu. Ya, sudah sangat sistemik itu, terstruktur itu apanya kan. Ya kita yang mencari keadilan nanti ini seperti sidang PK Jessica, walaupun sudah kita buktikan rekayasa itu, tapi sudah menyogok di atas, ya apa gunanya? Edan. Ya, nggak ada gunanya sidang itu, karena yang di atas itu yang punya power memutuskan nanti Mahkamah Agung. Ya, nggak ada lagi harapan keadilan ini bagi rakyat ini, Mr. Prabowo. Ya, Mr. Prabowo harusnya ada keadilan bagi rakyat yang seharusnya mereka itu di hadapan penegak hukum, dipersatukan di persidangan ya, disatukan sama penegak hukum, saling adu bukti di persidangan tersebut, kan pengen mencari sebuah keadilan. Terus dapat keadilannya dari mana ya? Rakyat ini tidak akan dapat keadilan ya jika ya oknum-oknum ini tidak diberantas, dipecat, penjarakan, pidanakan. Jangan cuma dimutasi, banyak sekali yang sudah ketahuan kode etik ya kan? Paling kena pelanggaran kode etik ya, terus pindah ya kan. Ini gimana? Paling dimutasi kayak gitu. Kan itu Mahkamah Agung itu memecat, memidanakan, periksa mulai dari siapa tadi itu ex
pejabat MA itu Caroh Rikar ini kan periksa secara mendalam siapa saja hakim agung yang sudah disogok dia. Banyak sekali kayaknya ya. Pecat pidanakan itu, bersihkan, bubarkan yang hakim-hakim itu. Saya tidak yakin jika di Indonesia ini yang main kayak gitu ya, hakim-hakim oknumnya cuma satu orang itu. Ya mungkin yang tertangkap atau yang kena OTT cuma itu aja, tapi yang belum kena OTT ya banyak lah, intinya seperti itu ya. Saya yakin itu pasti ada lah oknum-oknumnya, pasti banyak oknumnya ya. Tidak mungkin cuma satu itu. Cari yang baru, karena sudah nggak ada lagi kepercayaan publik terhadap mereka. Karena ini 900 atau hampir 1 triliun sogok-sogok ini. Sogok yang didapatkan aja 1 triliun. Sekarang yang beredar, yang dia sogok-sogok, anggap aja 10% dia dapatkan aja. Betul. Kalian ini ya, oknum-oknum kalian, buat kalian ya. Kalian ini sekolah tinggi-tinggi ya, sekolah hukum tinggi-tinggi sampai jadi hakim, sampai jadi jaksa misalkan, atau jadi penegak hukum. Akan tapi kalian itu sekolah cuman ingin mangsa uang rakyat ya. Pengen menyengsarakan rakyat, bukan sekolah jadi penegak hukum, akan tapi kalian itu melindungi hukum ya, atau melindungi rakyat yang kena konflik hukum. Kalian itu bukan seperti itu, malah rakyat dimangsa, uangnya diperas. Ya bagaimana? Sudah 10 triliun itu uang itu. Wow. Bagaimana nanti kita mendapatkan keadilan, khususnya Jessica ini yang sudah kita buktikan rekayasa yang digital evidence itu. Bahkan sudah saya bukukan dalam Inggris dan bahasa Indonesia. Ya nggak ada lah gunanya. Mereka yang punya kekuatan uang finansial lah, yang apa ya, yang bisa membuat keputusan, inilah yang kita khawatirkan. Ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, saya pikir sudah sangat panjang. Ya, jadi sampai di sini ya, guys ya. Ini videonya sampai di sini, dan tentunya ini adalah ya pelajaran atau sebuah info yang sangat menarik buat kita ya. Dan ini buat cerita anak cucu kita nanti di kemudian hari, karena ini adalah hal yang sangat ya biadab di negeri ini, atau hal-hal yang tidak bisa kita contoh ya, nggak ada baik-baiknya sama sekali, seperti hakim ya menerima suap, atau seperti ada ahli ya diduga ya memanipulasi atau merekayasa sebuah barang bukti untuk di pengadilan. Ini kan namanya rusak ya. Jadi peradilan ini benar-benar dirusak. Makanya inilah yang dinamakan peradilan sesat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan saya akan membuat sebuah konten-konten yang lebih seru lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.